bagaimana sih menulis? Ya. Pertama, tentukan temanya. Anda tertarik mau menulis apa? Gitu ya. Anda tertarik mau menulis apa? Misalnya ada fenomena ustadz-ustadz yang memperkosa santri-santrinya. Nah, Anda ingin memperbaiki ini, gitu ya. Jangan sampai kemudian image pesantren itu jadi buruk. Ya, kemudian banyak orang tua yang takut mengirimkan anak perempuannya ke pesantren atau anak laki-laki pun gitu ya. Karena banyak kejadian anak laki-laki pun di asusila di ini ya. Sodomi ya. Itu banyak terjadi. Nah, Anda tulis itu untuk memperbaiki keadaan ke depan, gitu ya. Opini itu kan untuk memperbaiki keadaan ke depan agar itu tidak terjadi lagi. Gitu ya. Nah, itu tema. Terus angle-nya apa nih angle-nya? Ya. Misalnya fenomena pelecehan seksual dari angle apa nih? Dari angle pengawasan misalnya. Pengawasan Kemenak ya. Pesantren kan di bawah Kemenak kan? Nah, pengawasan Kemenak itulah yang akan Anda tulis. Ya, bagaimana pengawasan Kemenak itu begitu lemahnya sehingga pesantren jadi ajang pelecehan seksual. Tidak semua tentu, tapi kasus itu tidak boleh terjadi lagi gitu loh, ya. Dan itu sangat mencoreng pesantren gitu ya. Oke, tema sudah dapat, angle sudah dapat, gitu ya. Bagaimana menulis? Nah, menulis itu semua tulisan itu ada 3 bagian: pendahuluan, tubuh, dan kesimpulan atau penutup. Ya, semuanya begitu. Di pendahuluan biasanya 5W 1H, ya. Apanya yang Anda bahas, kapan, kenapa, siapa, bagaimana. Nah, itu dalam pendahuluan. Gitu ya. Apanya? Misalnya terjadi fenomena memprihatinkan di mana banyak pelecehan seksual yang dialami oleh para santriwati. Gitu ya. Siapa? Contohnya adalah di tahfidz di Bandung atau di pesantren di Tasik gitu. Anda sebutkan tuh ya. Secara detail, jangan sampai memfitnah kan. Gitu ya. Kemudian siapa gitu ya. Kemudian dan lain-lain. Dan bagaimana itu terjadi? Gitu ya. Bagaimana itu terjadi? Nah, itu pendahuluan. Kemudian tubuh tulisan itu adalah opini Anda, pikiran Anda. Ya. Kenapa itu bisa terjadi? Anda bahas. Kemudian bagaimana kondisi sekelilingnya, masyarakatnya kok bisa itu terjadi? Misalnya gitu ya. Kemudian dari sisi kalau Anda mengerti psikologi misalnya, Anda bahas psikologinya. Kalau mengerti kriminologi gitu ya, dari sisi kriminalnya gitu ya. Itu Anda bahas, tergantung pada keilmuan Anda. Ya, tergantung pada keilmuan Anda. Kalau Anda mengerti tentang keislaman ya, tentang bagaimana firman-firman Allah gitu ya, bagaimana tentang sabda Nabi, ya Anda bisa masukkan, kutipkan gitu ya. Di dalam tubuh ini gitu. Tubuh tulisan itu gitu ya. Dan kemudian terakhir penutup itu kesimpulan. Kesimpulan itu biasanya pendek saja, tidak perlu panjang-panjang gitu ya. Dan saran biasanya, kesimpulan dan saran gitu ya. Itu intinya ya. Semua tulisan itu 3 bagian ini aja gitu. Kalau Anda sudah buat kerangka ketiganya, Anda isi poin-poinnya, itu tinggal Anda ini aja uraikan saja. Jadi gampang menulis itu ya. Kalau sudah mengikuti pola ini. Kalau Anda tidak mengikuti ini pasti bingung. Wah, nulis apa dulu nih? Biasanya memang kalimat pertama yang susah. Gitu ya. Anda bisa merenung sampai seharian loh untuk kalimat pertama. Iya, pengalaman saya begitu. Karena kalimat pertama itu memang paling penting gitu. Biasanya untuk mendapatkan kalimat pertama, kalau misalnya hiburan dulu lah, nonton film dulu lah atau nonton apalah gitu ya, lihat lagu-lagu apa gitu ya. Baru biasanya nanti ada inspirasi gitu ya. Gitu. Biasanya seperti itu. Kadang-kadang kita harus lihat apa dulu, tiba-tiba langsung aja gitu, sekilas thread gitu.
Nah, baru ditulis. Nah, setelah kalimat pertama itu bisa lancar. Untuk kalimat pertama itu yang lebih susah ya. Oke, ada yang tanyakan sampai sini? Ya. Itu yang 5W1H itu kan kita ketahui pada umumnya itu ada what, when, who, why sama where. Tapi kenapa itu jadi what, which sama who, sementara why sama where itu gak ada. Intinya 5W1H, tetapi tidak seluruh tidak mesti dalam tulisan itu ada kelima-limanya. Tidak mesti ada semuanya. Ya, tetapi biasanya mengenai ini. Gitu ya. Kalau Anda hanya ingin menyebutkan apa, kapan, di mana, udah cukup, nggak apa-apa. Gitu ya. Tentang pelecehan seksual. Kemudian kapan kejadiannya? Sebulan yang lalu. Di mana? Di Bandung misalnya atau di Tasik gitu ya. Cukup. Kalau cukup itu ya sudah. Nggak apa-apa. Kalau ditambah bagaimana, how ya, bagaimana kejadiannya bisa ditambahkan. Intinya tidak perlu semuanya. Tetapi semuanya itu ada, Anda bisa ambil dari 5W1H ini. Gitu ya, seperlunya saja.